Pemirsa, kenaikan harga sembako terjadi di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya di Pasar Koja, Jakarta Utara. Harga telur sebelumnya Rp24.000 per kilogram, naik menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Harga minyak goreng kemasan naik dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per 2 liternya. Kenaikan harga sembako juga terpantau di Pasar Koja, Jakarta Utara. Kenaikan tertinggi pada harga cabai rawit dari Rp20.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Harga telur yang semula Rp24.000 kini naik menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Sementara harga minyak goreng dalam kemasan juga mengalami kenaikan dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per 2 liternya. Bisa sih jangan naik terus. Kalau naik terus kan daya belinya kurang lah, harganya tinggi. Jadi untuk kebutuhan beli telur aja untuk lainnya udah nggak cukupin. Kalau bisa ini setelah Natal tahun baru harganya boleh diturunkan lagi lah gitu. Ya seperti semula gitu. Cabai ini betul, cabai ini melonjak benar kalau cabai. Harga 25. Sekilo 25. Kenaikan ini pun menjadi keluhan bagi pelaku usaha pasar, khususnya di Pasar Koja, Jakarta Utara ini. Para pedagang dan pembeli berharap agar di tahun 2022 mendatang, para pedagang bisa dapat berjual kembali di harga normal. Dari Jakarta, Calvin Tongki, Andri Setiawan, Novan Dwi, iNews melaporkan. Ya, terkait naiknya harga beberapa sembako di berbagai wilayah di Indonesia, sudah bergabung bersama kami Pak Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Selamat sore Pak Oke. Selamat sore Mbak. Baik, panggilnya apa nih? April saja Pak, boleh. Terima kasih. Ya Pak Oke, ini apa yang menyebabkan beberapa komoditi sembako di Indonesia naik Pak, seperti minyak, telur dan juga cabai? Begini, ya kan tidak semua barang pokok. Karena pada posisinya beberapa barang pokok ini relatif aman, ya, kecuali tadi ada beberapa hal, minyak goreng, ayam, telur ayam, ayam juga, telur ayam, Cabai, dan bawang merah, dan ada satu lagi, cabai, bawang merah, ya udah, itu hanya beberapa komoditi itu. Tapi secara umum yang pasti stok tersedia dan aman, bahkan dari posisi stoknya itu secara umum ya di atas 1,5 bulan, jadi aman. Nah, kalau terkait minyak goreng, sebelum ke minyak goreng, tingkat inflasi pun masih bisa dikendalikan di 1,3%, bahkan secara umum menyeluruhnya itu dari year on year-nya itu 1,75%. Nah, kenaikan harga minyak goreng sudah saya sampaikan, ini disebabkan harga CPO dunia yang mengalami peningkatan. Akibat pasokan dunia terganggu, sehingga harga CPO-nya naik, dan harga CPO ini yang menjadi bahan baku minyak goreng, elastisitasnya tinggi terutama untuk minyak goreng curah. Dan begitu minyak goreng curah terpengaruh harga CPO, maka minyak goreng lainnya yang kemasan ikut tergerek naik. Nah, ini diperkirakan kenaikan ini walaupun sekarang sudah mulai menurun, bahkan angkanya mungkin nanti secara ini di pertengahan atau sebelum pertengahan, setelah minggu pertama bulan Januari itu kelihatannya akan turun di sekitar 16.000 sampai 16.500 lah, karena harga CPO yang saat ini berada pada posisi per liternya itu kurang lebih 12 ribuan, sehingga ke minyak goreng itu jatuhnya sekian. Nah, tetapi penurunan ini diperkirakan tidak akan kembali ke angka psikologis seperti yang terjadi pada Mei 2021, sehingga pemerintah pada saat ini sedang mendiskusikan bagaimana
menyiapkan minyak goreng curah yang terjangkau di tingkat rakyat kecil, terutama dalam rangka puasa dan lebaran. Karena dalam rangka Natal dan Tahun Baru, pemerintah sudah mengambil langkah. Ada 2 langkah di situ. Yang pertama adalah menyiapkan 11 juta liter dengan harga 14.000 dalam bentuk kemasan sederhana. Jadi minyak subsidi ya, Pak Oke? Bukan subsidi, ini adalah keprihatinan produsen minyak goreng. Baik. Bersama-sama pemerintah sehingga menyiapkan dengan harga terjangkau yaitu 14.000 per liter yang akan didistribusikan melalui retail modern, melalui operasi pasar dan berbagai mekanisme lainnya. Dan ada 2 kebijakan lainnya yang telah kami lakukan adalah untuk memastikan elemen pembuat kenaikan harga ini kita stop dulu. Sehingga Permendag 36 yang rencananya mulai 1 Januari melarang peredaran minyak goreng curah, kita tunda dulu sampai waktu yang ditetapkan kemudian. Sehingga tadi tetap harga minyak goreng, elemen-elemen pembentuk peningkatan harga ini tidak akan menjadi pengaruh. Selain itu sedang didiskusikan untuk persiapan puasa dan lebaran, bagaimana mekanisme untuk menyediakan minyak goreng curah yang terjangkau bagi masyarakat sampai puasa dan lebaran. Baik, jadi itu minyak goreng kurang lebihnya karena harga CPO yang sedang tinggi saat ini. Kalau untuk komoditi lain seperti telur dan juga cabai, tadi disebutkan Bapak bawang merah, kenapa Pak ini naik? Ya, telur itu begini. Telur saat ini memang kenaikan itu terjadi ada 2 faktor, supply dan demand yang tidak seimbang. Dan kedua adalah harga pakan yang tinggi. Harga pakan untuk ayam maupun ayam petelur itu tinggi. Kita tahu harga jagung belum turun, padahal harga acuan ditetapkan berdasarkan harga acuan jagungnya itu di 4.500. Sekarang posisinya di 5.700-an. Sehingga belum lagi selain telur, selain jagung, ada bahan-bahan lainnya seperti konsentrat, MDM dan sebagainya itu yang tergantung impor dan harganya tinggi. Sehingga biaya produksinya itu yang seharusnya di antara 19.000 sampai 21.000 per kilonya menjadi lebih tinggi dan berdampak pada kenaikan harga. Itu yang terjadi. Tentunya ini juga pemerintah tidak akan diam saja. Bagaimana sedang kita lakukan reformulasi, untuk itu kami sedang akan berbicara dengan peternak dan sebagainya. Ini yang akan kita lakukan. Selain itu tentunya perlu juga kita perhatikan kondisi peternak ini yang sejak Juli dilakukan pembatasan mobilitas masyarakat, sehingga salah satu salurannya seperti hotel, restoran dan catering kita tutup gitu kan, dan peternak telur ini harga pakan tinggi sehingga banyak sekali peternak telur yang pada saat itu merasa kesulitan karena tadi harga di pasar saja pada saat itu sampai demo, bahkan presiden turun tangan, harga di pasar sampai yang terendah itu setahu saya sampai di tingkat 14.000. Pak Oke, tapi apakah pemerintah akan mengawasi bagaimana pergerakan kenaikan harga telur ini, karena semakin hari semakin naik Pak harganya? Ya tentunya kita setelah Natal dan Tahun Baru akan ada pergerakan dan kami sedang melakukan pembahasan bagaimana mekanisme yang harus kami lakukan, apa yang bisa kita bantu dan sebagainya. Karena ini tidak bisa membalikan. Selain itu tadi peternak rakyat ini pada posisi sekarang recovery akibat 4 bulan tertekan. Karena 4 bulan tertekan itu mereka ada yang bangkrut, istilah di teknisnya itu ada yang akhir dini, ayamnya yang dijual gitu kan. Ini mempengaruhi supply berkurang sementara demand naik.
Nah, ini mereka sedang kasus recovery karena 4 bulan tertekan, sekarang 2 bulan ini untuk recovery dulu, dan lalu kita akan bicarakan masalah keberlanjutan usahanya dengan posisi yang lebih stabil. Dan karena saat ini permintaan juga menjadi meningkat akibat adanya pemerintah memberikan bansos dalam bentuk natura, diantaranya dalam bentuk telur. Baik. Sehingga permintaan itu meningkat rebutan nih antara Horeca, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan bansos kepada masyarakat kecil yang memerlukan bantuan dalam bentuk natura. Itu untuk telur ayam. Kalau untuk cabai dan bawang merah Pak, apakah terkendala karena cuaca yang tidak menentu saat ini? Saya bilang, saya awali dengan bawang merah. Bawang merah itu setelah panen kemarin dan harga jatuh, sekarang itu sebetulnya kelihatannya menaik dari harga jatuh ini ke harga menurut saya itu menuju ke normal. Karena harga normalnya di 32.000, sekarang aja masih 28 ribuan. Artinya masih di bawah harga normal, tapi bagi petani ini belum mencapai harga normal, harga acuan. Ini sebetulnya bukan kenaikan, tetapi kembali ke arah normal. Lalu untuk cabai itu tertentu yang meningkat drastis. Kalau cabai-cabean selain cabai rawit merah, yang lainnya itu rata-rata naik 12%. Tapi kalau cabai rawit yang merah itu memang kenaikannya tinggi sekali, sampai di atas 100%. Harganya sampai 90 ribuan. Nah, itu kenaikan tinggi. Kenapa? Karena di sentra-sentra cabai yang tadi panen raya bersama kemarin telah dilakukan dan sekarang mulai akhir panen. Ya, yang tadinya waktu panen raya harga turun. Berarti logikanya stoknya berkurang ya Pak? Meningkat, ya. Ditambah lagi kondisi musim. Dan saya sudah berbicara dengan asosiasi cabai nih, petani cabai. Mereka ini memang sekarang produksinya menurun karena musim dan akhir musim panen, tapi akan mengawali panen kembali awal Februari. Dan mudah-mudahan itu akan segera kembali normal. Begitu. Jadi paling tidak masyarakat Indonesia harus bersabar ya Pak ya untuk menghadapi harga komoditi sembako ini yang beberapa naik. Tapi yang penting pemerintah andil di sini untuk bisa segera mengatur harga-harga sembako agar kembali seperti semula ya Pak. Oke. Ini temporary, pasti kembali. Pasti kembali. Baik Pak, mengenai adanya keluhan di masyarakat terkait adanya libur dari para siswa begitu dan juga Natal Tahun Baru, ini seperti apa pemerintah selama ini memberikan ya ibarat kata bantuan begitu kepada masyarakat? Maksudnya yang mana nih? Dengan harga-harga pokok yang tinggi ini. Kan saya bilang harga pokok ini terutama sekarang pengaruh pada inflasi itu adalah yang paling tinggi beras. Nah, mungkin tadi telur juga itu, tetapi ini telur ini menunggu penurunan permintaan karena saat ini sangat dibebani dengan permintaan terutama untuk bansos masyarakat kecil. Itu cukup menggerus meningkatkan permintaan dan ini kan selesai setelah Januari. Sehingga kembali permintaan itu akan diseimbangkan dengan permintaan yang normal, disesuaikan dengan PPKM levelnya tentunya. Kemudian kapan kembalinya selain tadi bansos selesai, juga menunggu repopulasi yang terjadi di peternak. Karena saat ini selain demand-nya meningkat, supply-nya menurun karena kemarin terjadi depopulasi. Pada saat terjadi kontraksi, ayamnya yang dipotong, bukan dijadikan petelur. Nah, sekarang produksinya menjadi berkurang, ya kita tunggu repopulasi kembali ke normal, karena dan permintaan pun menurun setelah bansos selesai. Baik, jadi kita harus menunggu repopulasi agar harga dari beberapa komoditi ini segera kembali dan juga menunggu harga minyak
harga CPO yang saat ini sedang tinggi-tingginya Pak ya, diperkirakan pertengahan Januari akan kembali normal. Pak Oke, terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan mengenai naiknya harga beberapa komoditi sembako di tanah air. Terima kasih banyak Pak Oke, salam sehat selalu, selamat sore. Selamat sore, terima kasih April. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.